Halo sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini kita akan review sepatu bola dan juga sepatu futsal Nike Tiempo Legend 10. Let's go! Nike Tiempo Legend 10 yang akan kita review ada di Great Club. Ini adalah sepatu yang tampan dan juga pemberani. Lihat aja looksnya, dandan maksimal biar kelihatan stand out dan juga kece. Hitam dipadukan dengan warna chrome dan juga ada detail warna biru. Cakep ya. Ini ada di versi bolanya dan yang satunya adalah versi futsalnya. Warnanya sama. Pemberani, kenapa? Karena ini adalah entry level, sepatu yang paling basic ya, di harga 500 sampai dengan 800.000. Bisa dibilang di klub, kemudian poin 4 dari Adidas atau misalnya play dari Puma, itu adalah kelas yang paling dikorbanin selama pandemi. Serasa jalan di tempat atau bahkan jalan mundur gitu selama beberapa tahun terakhir. Dan gue rasa ini adalah sepatu yang harus lo coba. Kenapa? Karena kita akan bahas di bagian materialnya nanti. Tapi sebelumnya gue pengen review sedikit nih dari looksnya. Kalau Tiempo Legend 9 bisa dibilang lebih futuristik. Kalau yang di Tiempo Legend 10 gue rasa ini lebih klasik. Dia ada tekstur di bagian depannya sini, nggak ada lagi stitchingnya. Kemudian untuk di bagian shoesnya ini ada gradasi warna dari chrome ke warna biru, mantep sih. Kemudian untuk bagian heelnya dia ada logo Tiempo kecil aja dan ini standar banget sih. Kemudian di bagian sisi dalamnya ada shoesnya lagi, tapi dia lebih kecil dan ini adalah warna yang bisa dibilang memang monoton ya. Kalau versi futsalnya, oh ya sebelumnya gue agak keganggu sebenarnya dengan logo shoesnya ini karena dia logo shoesnya itu nggak lancip, agak tumpul, agak aneh gitu liatnya. Tapi kalau di versi futsalnya ini kebalikannya, justru malah ini logo shoes yang gue kenal ya. Ini di beberapa tahun terakhir Nike selalu pakai yang ini sih, logonya lancip gitu dan ini kelihatan lebih gagah aja. Kemudian kalau detail-detail kecilnya gue rasa yang versi futsal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan versi bolanya sih. Mulai dari teksturnya, kemudian di bagian tangnya, di bagian heelnya apalagi ini lebih manis dan lebih enak dilihat. Nah sekarang kita akan bahas bagian materialnya. Sepatu Tiempo bisa dibilang dipermak abis, bentuknya direnov total. Dan peruntukan dari Great Club ini sebenarnya hanya untuk ya buat lo yang suka cari keringet aja ya, fun football gitu. Kalau misal buat kompetisi, gue rasa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Karena sepatu di Great Club ini itu hanya mirip dari segi warna dan juga bentuknya aja. Nggak ada teknologi apapun di sepatu dengan grade yang paling bawah ini. Nah, kalau materialnya sendiri ini bisa dibilang memang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu material sintetis. Kalau misal di top grade-nya kan Tiempo 10 itu memang sudah tidak menggunakan kalea lagi ya, sudah menstop penggunaan kangaroo leather. Dan juga di grade akademinya juga gua rasa udah nggak pakai kulit lagi, dia hanya pakai kulit imitasi gitu. Dan ya kalau misal kita lihat dari grade clubnya, gua rasa ada beberapa perubahan. Di antaranya adalah di bagian uppernya sini dia ada teksturnya dan teksturnya berfungsi untuk peredam pada saat kita kontrol ataupun ya nambah power dikit-dikit lah ya buat kita passing dan juga shooting. Dan teksturnya gue rasa ya udah cukup banget lah di bagian depan sini. Kemudian kalau bagian lainnya adalah bagian heelnya. Di sini kalau lu perhatikan ini bagian atasnya dia tanpa ada konstruksi apapun. Nah kalau misal bagian bawahnya sini dia ada semacam ya pengamannya biar kaki bagian heel kita itu lebih aman ketika kena tackle ataupun kita jatuh dan lain sebagainya. Dan untuk di bagian tangnya sendiri ya ini yang mungkin bisa dibilang masih dipertahankan ya selama bertahun-tahun. Lacing sistemnya gue rasa nggak ada masalah apapun, dia masih konsisten dengan lacing system yang seperti ini, nggak ada perubahan kayak misalnya seri Phantom ataupun misalnya adalah Mercurial. Nah untuk di tangnya sendiri ini juga dia cukup baik dengan bagian lekukannya seperti ini biar nggak begitu mengganggu ketika terkena bagian punggung kaki kita. Dan lace-nya juga masih pakai yang lace pipih, dia enak
tapi tanpa ada aksen apapun ya. Dia memang benar-benar warna hitam kayak gini, dan ini masuk dalam shadow pack yang memang diperuntukkan untuk musim baru nanti. Nah, untuk fittingnya sendiri dan juga feel-nya, gue merasa bahwa Tiempo ini agak krisis identitas. Artinya gue rasa Tiempo ini udah tidak seperti Tiempo sebelumnya, terutama yang di Tiempo Legend 9 ya. Gue merasa bahwa feel-nya ataupun fittingnya lebih terasa seperti Mercurial. Jadi gue bingung antara ini Tiempo atau Mercurial, karena ketika gue coba Tiempo itu, sejauh yang gue tahu, koreksi ya nanti kalau misal gue salah, Tiempo itu buat kaki lebar masuk enak gitu, nyaman pada penggunaan pertama. Tapi ketika gue coba yang versi bolanya ini, itu gue merasa bahwa wah ini kok sempit, kemudian yang kurang nyaman aja dengan tipe kaki gue yang lebar, dan yang paling mengganggu adalah bagian depannya yang terasa cukup banyak. Padahal gue udah coba pakai dengan true size, yaitu size 40 biasanya kalau misal gue pakai Nike. Ya mungkin gue harus coba cari sepatu lain kali ya. Tapi untungnya di versi futsalnya gue merasa lebih nyaman sob. Entah kenapa gue lihat dari versi futsalnya ini lebih gagah dan juga lebih cakep gitu ya. Kalau dari segi desain dan juga permainan apa ya, teksturnya gini, lebih kelihatan mantep gitu. Kayak wah ini Tiempo yang bener-bener gue kenal gitu ya. Bahkan justru malah agak berbeda bagian sininya. Di bagian materialnya sebenarnya sama, sintetis. Kemudian di sini material sintetis dan juga material mesh yang membedakan antara versi bola dan juga versi futsal. Karena di sini kalau versi futsal itu ada meshnya, dan meshnya ini juga cukup banyak sih, sisi bagian luar dan juga bagian heelnya sini. Dan yang membuat sepatu ini kelihatan gagah adalah bagian sininya ya, ada gelombang-gelombangnya gitu di bagian midsole-nya yang nanti akan kita bahas. Tapi bagian dalemannya ya, ini gue rasa bagian depan sini udah terasa cukup nyaman sih kalau misal kita bicara yang versi futsalnya. Dan entah kenapa rasa bulky atau feel atau apa ya, bentuknya yang bulky ini gue lebih cocok di versi futsalnya dibandingkan dengan versi bolanya. Kesan klasik dari sepatu ini juga diperlihatkan di bagian outsole-nya. Ada 13 stud yang siap menopang kaki lo. Nah, kita lihat kalau yang dari desainnya sendiri ini memang berbeda dengan generasi sebelumnya, yaitu Tiempo Legend 9. Tapi ada beberapa detail kecil. Di antaranya adalah stud yang arah panah kayak gini, stud blade di ujung bagian depan sini. Ini yang tidak ada di generasi Tiempo Legend 9. Dan ya, memang ini gue rasa akan menjadi salah satu pembeda aja sih. Kalau secara desain sebenarnya ini juga yang membedakan adalah bagian sini ada pressure pointnya gitu sob, di bagian depan sisi dalam. Tapi ini juga nggak begitu kerasa sih kalau di Great Club. Nah, hanya semacam desain aja gitu. Kemudian kalau di sini ada logo swoosh-nya, ada logo Tiempo-nya juga, yang mana ini cukup tinggi. Nah, untuk secara umum sih gue rasa nggak ada yang gimana-gimana ya. Secara stabilitas, kemudian tractionnya juga udah cukup baik lah gitu. Nah, kalau misal kita bicara soal futsalnya, ini futsalnya yang membuat sepatu ini terlihat maco. Bagian outsole ataupun rubbernya ini ya, rubbernya dengan gelombang-gelombangnya ini gue suka banget sih, terutama bagian bawahannya sini. Nah, di bagian bawahnya sini dia juga ada logo Tiempo yang cukup besar ya. Di sini warnanya biru, lainnya dia warnanya warna grey gitu, warna abu-abu, tapi abu-abu yang tua. Di ujungnya ada logo Nike kecil kayak gini, dan gue rasa ini salah satu outsole baru juga sih sebenarnya. Oh sorry, nggak baru, cuma hanya yang membuat barunya itu bagian sampingnya ini, yang mana gue rasa tadinya awalnya gue mengira bahwa ini semacam pylon gitu, ternyata memang outsole, dan outsole-nya bisa dibilang memang tinggi. Dan inilah yang membuat sepatu versi futsal dari Tiempo Legend 10 ini terasa lebih berat. Untuk bobotnya sendiri setelah gue timbang manual di size 40, versi futsalnya itu mencapai 278 gram. Cukup berat untuk versi futsalnya. Tapi yang mengejutkan dari versi bolanya justru beratnya cuma 180 gram dengan size yang sama. Dan itu bisa dibilang benar-benar ringan, bahkan lebih ringan dari speed bootsnya dari Adidas dengan X Crazy Vest atau X Speed Portal yang poin 4 juga, atau dengan
Puma Ultra Play. Dan gue mengejutkan, lagi-lagi gue bingung ini Tiempo atau Mercurial, karena secara shape gue merasa ini Mercurial dan bobotnya juga ringan. Walaupun memang tidak ada klaim dari Nike bahwa ini masuk dalam kategori speedboat sih. Ya. Kesimpulannya, dengan segala fitur yang ditawarkan sepatu ini, gua rasa tetap recommended buat lo yang memang punya ketertarikan dengan Tiempo, apalagi yang terbaru ini. Tapi buat lo yang punya tipikal kaki wide, gua rasa lo harus cobain dulu deh yang versi bolanya. Kalau versi futsal mungkin oke-oke aja. Nah, untuk harganya sendiri, baik yang versi bola maupun versi futsal dibanderol dengan harga 799.000. Tapi lo bisa dapatkan dengan harga 679.000 aja dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Buat lo yang punya pendapat lain tentang Tiempo Legend 10 Club ini, bisa langsung sharing di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport sang juara.